Selamat datang di Protect Pods, obrolan seru bareng Sobat Proteksi. Bersama saya, Desti Putriani sebagai mahasiswa HPT Angkatan 2021. Nah, pastinya Sobat Proteksi, pada Protect Pod episode kali ini, kita akan membahas topik-topik yang menarik nih pastinya. Nah, topik pada episode kali ini, kita akan membahas nih, gimana sih perbedaan antara ujian secara offline versus ujian online di Faperta UGM. Nah, pastinya aku nggak sendiri nih Sobat Proteksi. Aku ditemani sama narasumber yang pastinya nggak kalah keren dan kece nih. Di sini sudah ada Kak Dian dan juga Kak Permadi sebagai mahasiswa HPT. Nah, teman-teman nih jangan lupa untuk selalu mendengarkan Protect Pods dari awal sampai akhir ya, karena kita akan membahas topik-topik yang pastinya menarik. Oke, kalau gitu halo Kak Permadi dan Kak Dian. Halo Desti. Nah, gimana nih Kak kabarnya akhir-akhir ini? Kebetulan alhamdulillah kabar aku baik. Alhamdulillah, Desti gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kak Permadi gimana kabarnya? Aku juga baik, alhamdulillah. Cuma agak sibuk aja ya. Oh, iya. Pastinya Sobat Proteksi di sini pengen kenalan nih Kak lebih lanjut terhadap narasumber kita. Mungkin nih Kak Permadi sama Kak Dian boleh nih perkenalan singkat kepada Sobat Proteksi di rumah. Oke, mungkin aku dulu ya. Halo teman-teman Protect Pods. Jadi perkenalkan, nama aku Dian Pertiwi, biasa dipanggil Dian. Aku dari HPT Angkatan 2019. Halo teman-teman, nama aku Permadi. Aku juga dari HPT Angkatan 2019. Oke Kak, di sini kita bakalan ngobrol nih berdasarkan topik yang tadi kita bahas, yaitu tentang gimana sih perbedaan antara ujian secara offline dan juga ujian secara online di Faperta UGM. Nah, Kak Permadi dan Kak Dian ini kan sebagai salah dua ya. Salah dua Nilainya 8 loh nanti. Salah dua mahasiswa HPT Angkatan 19 yang pastinya udah pernah mengalami ujian offline dan juga ujian online. Gimana sih Kak perasaannya pernah switch nih? Sebelumnya kan ujian offline tuh, terus ujian online gitu. Mungkin nih bisa diceritakan kepada Sobat Proteksi yang mendengarkan podcast kali ini. Mungkin Dian dulu ya, Di. Aduh. Oke, gimana ya rasanya? Tentu aja kita ada ngerasain culture shock ya, karena kita kan kebetulan angkatan yang sempat merasakan kuliah secara offline nih, yang mana waktu itu kita harus ke kampus, nggak boleh terlambat kayak gitu. Kemudian tiba-tiba ada pandemi yang mengharuskan kita untuk melaksanakan segala kegiatan pembelajaran atau perkuliahan itu secara daring. Jadi kalau dari aku sendiri yang sangat aku rasakan itu lebih ke culture shocknya. Kalau Permadi gimana nih? Kalau aku lebih seneng karena dulu sebelum ujian kita harus siap-siap dulu. Nah, kalau online kita cuma tinggal siap-siap device aja sama jaringan yang bagus gitu aja. Iya bener sih Kak, kalau ujian online tuh cuman cukup device laptop udah gitu, nggak perlu datang ke kampus gitu. Nah, aku juga mau tanya nih Kak, perbedaan sistem dari ujian offline dan juga ujian online di Faperta itu kayak gimana sih Kak? Buat sistem yang ujian offline sama online, kalau offline ya kayak SMA dulu lah, seperti ya kita dikasih soal terus ngerjain dalam bentuk kertas lembaran gitu, terus juga ada apa namanya ya, lembar yang ditandatanganin itu. Iya, kayak surat yang harus kita print biar dapat tanda tangan sebagai bukti kalau kita udah ujian gitu. Ya samalah, ada pengawas gitu. Seperti itu. Kalau online ya kayak yang dibilang tadi, cuma kita nyiapin device, terus jaringan yang bagus. Tapi biasanya masing-masing dosen punya teknik sendiri buat ujian gitu. Misal ada yang pakai Google Form, ada yang kayak soal biasa terus kita ngerjain, ada juga yang dibuat tugas gitu, tergantung dosennya. Ya benar banget, mungkin sedikit nambahin, emang kalau perbedaan dari ujian offline dan online itu lebih ke sarana dan prasarana ya mungkin. Kalau kayak ujian offline itu tuh sebenarnya kita berangkat dengan bekal jiwa dan raga kita aja gitu. Mungkin bawa alat tulis, papan ujian, dan juga surat yang harus kita print tadi, yang mana isinya harus ditandatangani oleh pengawas sebagai bukti kalau kita itu udah melaksanakan ujian mata kuliah tersebut gitu. Bangku sudah disiapkan, sudah ada nomornya, kita tinggal memasuki kelas kemudian duduk gitu. Sedikit berbeda ketika kita melaksanakan ujian itu secara online, di mana mungkin kita mau duduk di mana aja harus mikir ya, mana ya tempat duduk yang sinyalnya itu
nyampe tuh sampai situ. Terus yang deket stop kontak karena kita mungkin nanti takutnya baterainya lowbat atau gimana kayak gitu kan. Jadi lebih nyaman deket stop kontak sama yang tempatnya itu sinyalnya bagus kayak gitu. Jadi mungkin sarana prasarananya beda banget di situ. Oke, ngomongin soal sistem dan juga kaitannya dengan sarana prasarana nih Kak. Gimana sih perbedaan persiapan apa yang perlu kita persiapin gitu antara saat kita mau ujian offline dan juga ujian online? Apa sih yang bikin beda dari persiapan keduanya? Apa ya, kalau yang bikin beda ya sebenarnya kalau online tuh mungkin device ya, kita harus menyiapkan semuanya itu sendiri. Device-nya itu harus punya kita, jaringannya itu tuh kayak kita harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin karena kita tuh nggak bisa bergantung ke siapa-siapa gitu. Sedangkan kalau offline itu rata-rata sudah disiapkan oleh fakultas, kayak mungkin tadi tempatnya, ruangannya di mana itu tuh sudah tertera di situ gitu. Dan mungkin ininya sih ngeprint itu doang tadi, surat yang harus ditandatanganin itu kayak gitu. Terus mungkin juga kesiapan diri kita untuk yuk kita bisa berangkat lebih pagi kayak gitu, jangan sampai terlambat karena biasanya kalau offline teman-teman HPT itu kalau mau ujian juga kita belajar bareng nih sebelum masuk ke ruangan ujian gitu. Mungkin kalau online kita bisa bangun 15 menit sebelum ujian gitu ya teman-teman. Tapi kalau offline nggak bisa, paling nggak kita 30 menit sebelum tuh kita harus udah siap di kampus kayak gitu. Ya sama sih, nambahin aja kalau yang offline kita harus mandi dulu, siap-siap dulu. Kalau online kalau online mah tinggal ngerjain aja gitu. Yang penting jaringan aman gitu. Betul, apalagi harus pakai kemeja ya Kak. Dulu kalau nggak berkemeja tuh bisa nggak boleh masuk ujian nih gitu. Kalau sekarang kan ujian online tuh ya udah di rumah kita outfitnya apa aja masih pakai piyama juga oke gitu ya. Oke, nggak apa-apa, masih sarungan. Pengalaman ya. Iya. Oke. Tadi kan di awal udah sempet tuh disinggung culture shock antara ujian offline yang tiba-tiba harus online gitu kan. Nah, kira-kira Kak dari kedua sistem tersebut tuh keuntungan dan kerugiannya tuh apa sih? Keuntungan dan kerugian. Iya, keuntungan dan kerugian. Kamu yang offline deh, aku yang online. Iya deh. Boleh kayak gitu. Iya, apa dong? Kamu dulu deh. Oke, kalau yang online kan tadi udah dibilang ya, kita nggak perlu siap-siap dulu ya, tinggal nyiapin device aja. Kalau device sudah siap mah 15 menit cukup kayak tadi sih. Tapi kalau offline harus bangun pagi, siap-siap mandi, apalagi rumahnya jauh. Itu effort sih. Belum lagi kalau lupa nyetak yang kartu tanda tangan tuh. Makanya jangan sampai lupa. Enaknya lagi online tuh kadang lebih fleksibel, kayak kalau ada ujiannya tuh bentuknya tugas atau waktunya panjang, itu fleksibel buat ngerjainnya. Kalau ujian offline kan kita harus datang ke lokasi dan ngerjain. Iya benar banget. Terus juga kartu ujiannya itu yang harus ditandatanganin itu tuh wajib banget ya Kak Permadi. Kayak nggak boleh kelupaan gitu. Karena kalau kita kelupaan ya bisa jadi kita disuruh pulang dulu atau keluar dulu harus ngeprint itu surat gitu. Itu sih. Dan kalau dari aku pribadi sebenarnya kelebihannya kalau di offline tuh lebih enak karena tadi sarana prasarananya disiapin ya. Karena kebetulan aku kalau online itu di rumah sinyalnya kurang mendukung gitu. Jadi kayak menjadi suatu hambatan tersendiri buat aku menjalani segala kegiatan perkuliahan secara online gitu. Oke, jadi di sini Kak Permadi lebih condong ke online ya, sedangkan Kak Dian di sini lebih ke offline gitu. Iya, lebih kayak gitu sih. Oke. Kalau ngomongin soal kuliah kan kita nggak jauh-jauh dari ujian ya Kak. Gimana sih tips dan juga triks dalam menghadapi ujian baik online maupun offline? Mungkin bisa nih dibagiin. Mungkin kalau tips yang pertama banget dari aku tuh sebenarnya bukan belajar ya teman-teman. Perlu diingat nih, tips kalian untuk melakukan ujian tuh bukan belajar, tetapi adalah kesehatan diri kalian. Karena percuma aja kalau nanti teman-teman lagi down atau mungkin sedang dalam keadaan kurang sehat, kadang belajar pun rasanya kurang masuk gitu ya. Jadi menurut aku kesehatan itu menjadi suatu hal yang penting ketika kita akan menghadapi ujian baik online maupun offline. Kemudian yang kedua mungkin kita juga belajar ya teman-teman, mengulang pembelajaran apa sih yang sebelum-sebelumnya itu sudah kita pelajari bersama gitu. Tapi kalau dari sudut
sudut pandang aku, belajar itu bukan merupakan sesuatu yang wajib gitu ya kalau mau ujian, karena ujian itu kan sebenarnya bentuknya mengulang apa yang udah kita pelajarin kemarin gitu. Jadi yang penting datang dalam keadaan sehat aja tuh menurutku udah suatu bentuk yang harus kita syukurin banget kayak gitu. Kemudian apalagi yang harus disiapkan, mungkin kalau online ya device itu tadi ya teman-teman, jangan sampai dalam ya berusaha untuk gimana sih kita bisa nyari tempat yang sinyalnya tuh bagus dan mendukung ujian kalian, yang tempatnya kondusif kayak gitu. Itu sih mungkin Permadi. Kalau aku yang disiapin ya sama kayak Dian sih, aku nggak terlalu belajar, nggak terlalu mementingkan belajar. Aku cuma metodenya mengingat apa yang disampaikan dosen gitu. Jadi waktu kelas ya sebisa mungkin memperhatikan ya sebisa mungkin. Terus kayak ya kalau memang waktu offline ya sering nyatet, tapi pas online nih ya agak jarang sih. Terus ya emang catatan tuh penting ya. Karena pas offline aku belajarnya lewat catatan, nggak lewat misal PPT yang dibagiin tuh nggak. Iya, karena lebih ke itu aja. Nggak semua PPT tuh dulu dibagi ya, Ya. kalau offline. Jadi ya belajar cuma ya yang lupa-lupa dikit lah gitu. Mungkin ada materi, oh ini apa ya, lupa, ya itu aja. Tapi yang lain nggak terlalu sih. Yang penting datang ya itu. Iya, kesehatan sih ya, pokoknya itu yang nomor satu banget gitu. Ternyata benar-benar beda ya antara ujian online dan juga ujian offline. Nah kalau Kak Permadi sama Kak Dia nih pastinya punya dong kesan dan juga pesan saat ujian online maupun ujian offline gitu. Entah sinyal yang buruk atau pengawas yang super killer gitu. Mungkin bisa nih Kak dibagiin sama sobat proteksi yang ada di rumah. Oke, kalau buat aku yang kesan pesannya apa ya? Yang online tuh ya kadang karena lebih fleksibel itu ya kadang mungkin lupa jadwal gitu karena nggak apa ya? Kita kayak nggak ngerasa oh besok kita harus berangkat pagi gitu. Kadang kita lupa kalau ada ujian. Jadi ya harus inget-inget lah. Terus buat pengawas sepertinya ya nggak killer banget sih. Untuk pengawas masih aman lah ya Kak, aman, pertanian. Ya, pertanian. Iya, enggak juga sih. Pengalaman nih masih. Iya. Terus buat online apa lagi ya? Mungkin itu aja dulu. Gimana dia? Iya sih, sebenarnya pengawas itu juga tadi menjadi salah satu perbedaan antara ujian online dan offline ya. Karena kalau misalnya offline kan kita selalu ada pengawas tuh, dalam satu kelas tuh bisa 2 pengawas 3. gitu, 2-3 ya Kak. Sedangkan kalau online mungkin lebih fleksibel gitu. Nah kemudian untuk kesan dan pesan, kalau dari aku sendiri jujur emang aku lebih suka sistem yang offline ya, karena rasa semangatnya tuh lebih ada gitu loh. Kalau yang online tuh mungkin sudah terbawa oleh rasa malas atau bagaimana juga kayak gitu. Jadi kadang tuh semangatnya berkurang gitu kalau online. Jadi lebih memilih sistem yang offline. Kalau pesannya sendiri ya mungkin teman-teman kalau mau ujian kayak gitu harus mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan maksimal aja sih, terutama kesehatan kalian, apalagi kesehatan mental gitu. Betul. Oke, benar banget Kak. Kalau kan aku nih sebagai mahasiswa angkatan 21 tuh belum pernah yang namanya merasakan ujian offline. Nah, pengalaman yang terburuk, paling buruk di ujian offline itu apa sih? Dari Kak Permadi dan juga Kak Dia nih. Pengalaman paling buruk. Ya, apa ya? Kayak belum ada deh. Belum ada. Nggak ada deh, jangan. Bener. Pengalaman Yes. paling buruk. Ya paling cuma takut telat. Untungnya nggak pernah sih. Iya benar-benar. Atau kelupaan gitu, misal ada ujian. Karena kan kadang ujian tuh 2 minggu. Jadi jadwalnya kadang ini minggu pertama atau minggu kedua. Takutnya salah. Kita bacanya minggu kedua ternyata minggu pertama. Cuma takutnya itu aja sih. Iya sih, mungkin kalau dari aku ini ya, pengalaman terburuk tuh ketika aku kadang suka nggak begitu berhasil dalam memanajemen waktu ujian gitu. Karena kan kadang ujian berlangsung itu kita juga tetap melaksanakan kegiatan praktikum tuh. Nah itu tuh
aku biasanya takut kalau nanti misal aduh besok ujian harus belajar tapi kondisi laporanku belum selesai atau gimana. Nah itu tuh aku selalu takut di bagian itu kayak gitu. Lebih ke hektik gitu. Iya, hektiknya itu karena itu kan bikin kita panik atau mungkin stres gitu ya, takutnya nggak fokus ke ujiannya kayak gitu. Berarti sejauh ini belum pernah ya kayak namanya telat kumpul, telat lain-lain gitu. Alhamdulillah belum pernah sih. Oh, pernah sih tapi waktu online itu Iya, pernah aku pernah kendala waktu sinyal. online. Iya, tapi Pernah juga. ditoleransi juga ya sama dosennya gitu. Kan kalau si master tuh nggak boleh telat ngumpulinnya ya. Jadi ditoleransi, dikirim lewat email. Untungnya. Oke, benar banget. Ternyata setelah sejauh ini kita ngobrol gitu ya Kak, aku jadi tahu bahwa ternyata offline dan juga online ini sistemnya cukup berbeda dan banyak sekali keuntungan dan juga kerugian dari dua sistem tersebut seperti itu. Nah, tapi sayang banget nih Kak, karena kita sudah ada di penghujung acara gitu kan. Mungkin nih Kak Dian sama Kak Permadi bisa kasih closing statement atau pesan-pesan kepada Sobat Proteksi yang sedang mendengarkan podcast kali ini. Waduh, kesan-pesan. Apa ya di? Mungkin ada kemungkinan bakalan offline lagi ya. Jadi persiapkan buat ujian karena sudah pada merasakan online, besok merasakan offline lagi. Ya siap-siap aja. Dengerin apa yang dikatain dibicarakan dosen, dikasih tahu, dicatat gitu loh kalau dosen menyampaikan materi, gitu aja dari aku. Kalau dari aku mungkin apapun sistem ujian yang akan digunakan di semester depan nanti, harapannya teman-teman itu udah bisa mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan maksimal kayak gitu, karena aku yakin teman-teman tuh bisa melalui itu meskipun nanti akan sedikit ada culture shock dan sebagainya, tapi nggak apa-apa kan kita ngadepinnya juga bareng-bareng, maksudnya bareng-bareng ngadepin ininya ya, sistem ujiannya bukan Betul. ngadepin ujiannya ya, bukan ngerjain yang bareng-bareng kayak Yeah. gitu. Dan aku mungkin lebih menekankan bahwa jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, terutama kalau teman-teman mau ujian, karena kadang tuh kita lupa ya kalau kesehatan tuh menjadi satu hal yang penting gitu loh teman-teman, dan itu akan berpengaruh juga terhadap kinerja kita setiap harinya. Nah, bener banget nih Sobat Proteksi di rumah. Baik teman-teman mau sistem ujiannya online ataupun offline, kesehatan itu penting untuk teman-teman jaga. Nah, sebelumnya aku juga mau berterima kasih kepada Kak Dian dan juga Kak Permadi yang udah hadir dan juga mau sharing-sharing cerita mengenai ujian online dan juga ujian offline kepada Sobat Proteksi yang ada di rumah. Dan aku juga berterima kasih nih kepada Sobat Proteksi yang telah mendengarkan podcast kali ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ya untuk terus mendengarkan Protect Pods episode selanjutnya. Sampai jumpa.